Saya tuh orang yang nggak terlalu ingin ikut campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah nggak bener gitu loh. Pakar Militer dan Pertahanan Koni Rahakundini Bakri akhirnya ikut angkat bicara terkait dinamika politik Pilpres 2024. Mantan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem itu menegaskan, drama politik Pilpres 2024 sudah tidak benar terkait naiknya Gibran Rakabuming Raka lewat jalan tol bebas hambatan. Menurut Koni, politik Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, dinamika politik Indonesia hari ini dinilai berpeluang menimbulkan people power di Indonesia. Jadi ini kita tuh sedang saya bilang apa ya, istilah saya tuh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja karena konstitusi kita sedang terancam, kemudian demokrasi kita sedang terancam. Itu menurut saya. Munculnya baliho anak presiden di ruang publik, ternyata juga jadi sorotan para diplomat asing. Karena itu, hati nurani Koni Rahakundini Bakri jadi terusik terkait munculnya indikasi politik dinasti di Indonesia hari ini. Dia itu datang dengan keluarganya ke Jogja dan kaget kenapa semua kata-katanya nih, saya kan belum ke Jogja. Katanya semua baliho-baliho sudah gambarnya putra presiden. Jadi buat dia nanya aja gitu, kok bisa gitu. Dan ini kan jadi pertanyaan dan sekarang kita nggak usah perdebatkan apa, tapi tanya nurani kita. Inikah yang kita mau gitu dan sampai kapan? Saya malah sampai bercanda bilang lah, ngapain ngenanggung kok sampai sekarang, bilang aja MK besok-besok cucu presiden juga boleh jadi wapres umur 10 tahun atau 15 tahun. Kan jadi we cut all this headache. Karena gini ya, drama ini saya tuh orang yang nggak terlalu ingin ikut campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah nggak bener gitu loh. Sekali lagi ini masalahnya adalah masalah moral ya. Saya nggak tahan ada pemimpin yang dia pagi ngomong apa, siang ngomong apa, sebulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita nggak boleh punya pemimpin seperti itu. Dan dengan segala hormat, with all due respect ya, kita mesti lihat kalau sampai ada apa-apa sama Pak Prabowo, misalnya ada apa-apa sama Pak Prabowo, beliau yang akan jadi nomor 1 sih, bisa bayangkan nggak? Jadi kita tuh harus mikir apa yang terjelek kepada negara ini dan kita harus siap. Nah, siapkah kita gitu? Itu yang mesti jadi pertanyaan. Tapi seharusnya KPU dalam menyikapi putusan MK kemarin itu seperti apa, Bu Koni? Kalau saya lebih percaya gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau kita lihat kan banyak kejanggalan. Udah saya nggak usah uraikan kejanggalannya apa. Tidak mungkin 16 guru besar mendatangi MK untuk mempertanyakan itu gitu. Jadi sekali lagi tolong kalau untuk detailnya tanyakan, tapi ini dari kita yang nggak ngerti hukumnya hati nurani aja. Ada yang benar nggak? Saya hanya melihat aja misalnya statement beliau, oh enggak gitu, anak saya masih muda. Terus sang anak bilang, oh saya juga enggak lah gitu kan. Loh, kejadiannya kok seperti itu gitu. Jadi kan pemimpin itu yang dipegang cuma satu kok, apalagi leaders ya. Ucapannya. Jadi kalau ucapan aja yang paling awal nggak bisa dipegang, we are in the big trouble. Our demokrasi dalam bahaya besar. Tapi kan bisa dikatakan bahwasannya Gibran ini kan diusung oleh 9 partai yang pada akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Bukan semerta-merta berarti kan ini kan kemauan dari atas Pak Presiden. Bagaimana Ibu menanggapi itu sendiri? Kalau itu sekali lagi ya, seorang ayah yang bijaksana menurut saya sekali lagi, karena beliau masih menjabat ya, harusnya bisa menahan diri. Dan jangan dibilang bahwa saya anti anak muda nih, karena sebenarnya bacanya seolah saya anti milenial. Enggak, saya nggak komentar waktu Bobi, saya nggak komentar waktu Gibran jadi wali kota, saya nggak komentar yang lain. Tapi ini untuk jadi masuk cawapres dengan cara jalan tol seperti ini, sekali lagi ya, paling tidak hati nurani saya nggak bisa. Dan percaya saya deh, rakyat juga nggak terima. Yang jangan sampai terjadi di people's power loh, rakyat kita itu cerdas-cerdas, jangan salah. Yang saya khawatirkan nih, terjadi people's power. Belum lagi perasaan bahwa orang lain melihat loh, ini kok jadi kayak malin kundang ya kepada Bu Mega. Benar nggak sih? Terasa nggak bahwa menjadi malin kundang kepada Bu Megawati? Ini kan apa ya? Cobalah kita refleksi diri. Gitu. Saya kira itu aja.